Selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih. Sehubungan dengan ibadah doa malam dan nasihat yang digabungkan, maka mari saya minta Bapak Ibu mempersiapkan diri untuk kita berdoa bersama-sama. Dan untuk melandasi doa kita bersama, sebelumnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudara Thomas. Bapak Ibu bisa mempersiapkan Alkitabnya, Bapak Ibu bisa meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami. Saudara, selamat malam. Kita bertemu kembali dalam ibadah doa malam dan juga gabungan dengan ibadah lansia. Nah, pada malam hari ini kembali kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang kiranya boleh memberikan kita kekuatan untuk kita boleh menghadapi situasi yang mungkin saat ini sedang tidak kondusif dikarenakan virus corona atau COVID-19. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk berkat-Mu, untuk kasih-Mu yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di tengah-tengah situasi yang tidak mendukung untuk kami boleh beribadah. Karena kasih-Mu ya Tuhan, kami boleh menikmati kasih-Mu yang mungkin besar dalam kehidupan kami, sehingga kami masih boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan yang memberkati jalannya pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini, kiranya firman Tuhan yang ditaburkan boleh menjadi kekuatan bagi kami di tengah situasi atau polemik dunia sekarang ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Bilangan pasalnya yang ke-10, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Sekali lagi, kitab Bilangan pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita semua. Judul perikopnya adalah Semboyan Nafiri. Tuhan berfirman kepada Musa, buatlah 2 nafiri dari perak. Dari perak tempaan harus kau buat itu, supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskar yang berangkat. Apabila kedua nafiri itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. Jikalau hanya satu saja ditiup, maka para pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu. Apabila kamu meniup tanda semboyan, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah timur. Apabila kamu meniup tanda semboyan kedua kalinya, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan. Jadi tanda semboyan harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat. Tetapi untuk menyuruh jemaah itu berkumpul, kamu harus meniup saja tanpa memberi tanda semboyan. Nafiri-nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya. Bagimu turun-temurun. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuh. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu, akulah Tuhan Allahmu. Demikian sabda firman Tuhan yang kita baca. Saudara sekalian, malam hari ini firman Tuhan datang kepada kita berbicara mengenai nafiri. Apa itu nafiri? Kalau Bapak Ibu boleh lihat di internet, nafiri bentuknya mirip sekali seperti trompet. Nah, ini merupakan pengalaman pertama kali bangsa Israel dengan benda nafiri atau trompet. Namun sebenarnya bangsa Israel pun pernah memiliki pengalaman yang mirip dengan nafiri, yaitu sangkakala.
di mana pada saat itu mereka sedang ada di kaki Gunung Sinai saat Allah menampakkan dirinya yang disertai dengan guntur dan kilat yang mengerikan. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri dalam Keluaran pasal yang ke-19. Kita lanjutkan, kita melihat bagaimana perbedaan antara nafiri dan sangkakala. Perbedaan antara nafiri dan sangkakala terdapat pada bahan dasar dan juga bentuknya. Sangkakala terbuat dari tanduk domba jantan, sedangkan nafiri, tadi kita sudah baca di ayat yang kedua, nafiri dibuat dari perak. Bentuknya pun berbeda. Sangkakala bentuknya lebih melengkung, nanti Bapak Ibu juga bisa melihat di internet. Atau kalau nafiri bentuknya seperti trompet, seperti yang tadi sudah dikatakan. Nah, dari perikop yang tadi kita sudah baca dari ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10, kita melihat di sini bahwa dijelaskan mengenai kegunaan dari nafiri itu sendiri. Ada beberapa fungsi dan kegunaan dari nafiri yang disebutkan tadi. Kita bisa melihat ada 4, Bapak Ibu. Ayat yang ketiga di sana dijelaskan bahwa jika ada 2 nafiri yang ditiup bersamaan, itu berarti seluruh umat dipanggil untuk berkumpul di kemah suci. Lalu yang kedua, jika yang ditiup hanya 1 saja, maka yang dipanggil hanya kepala-kepala suku atau para pemimpin-pemimpin Israel. Yang ketiga, ayat yang ke-5 dan ke-6 juga memberikan kita gambaran bahwa terdapat perbedaan antara sekedar meniup untuk mengumpulkan bangsa itu dengan meniup keras-keras sebagai tanda kemah harus dibongkar, atau di ayat yang ke-5 dan ke-6 disebut memberikan tanda semboyan. Semboyan itu merupakan satu lengkingan suara yang keras. Nah, kalau tanda semboyan dibunyikan, itu berarti kemah harus dibongkar dan bersiap untuk berangkat. Tanda semboyan ini atau lengkingan yang keras dari nafiri itu juga digunakan sebagai peringatan ketika mau maju berperang. Lalu yang keempat, di ayat yang ke-10 dijelaskan di sana bahwa nafiri juga digunakan pada saat perayaan, ketika mereka memasuki bulan baru, ketika upacara mempersembahkan korban bakaran dan juga korban pendamaian. Itulah 4 fungsi utama dari nafiri. Nah, firman Tuhan pada malam hari ini juga mengajarkan kita bahwa nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Harun, atau dalam artian hanya imam yang boleh meniup nafiri. Disebutkan juga dalam ayat yang ke-9 yang boleh menjadi inti perenungan pada malam hari ini, pada saat bangsa Israel mau maju berperang, para imam harus memberikan tanda semboyan nafiri, itu lengkingan suara yang keras, agar Tuhan mengingat mereka dan menolong bangsa Israel. Ini sekedar penjelasan dari kegunaan nafiri dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini poin utama dalam perenungan kita saya ambil dari ayatnya yang ke-9. Ayat yang ke-9 menyebutkan bahwa apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuh. Kalau kita bisa melihat di sini, Bapak Ibu Saudara, ayat ke-9 itu terdapat satu hal yang cukup unik gitu ya, satu hal yang cukup aneh yang menggelitik hati kita bersama-sama. Kita bisa mengambil satu pertanyaan dari ayat yang ke-9 ini. Disebutkan di sana, apabila kamu maju berperang melawan musuh yang menyusahkan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan supaya kamu diingat di hadapan Tuhan. Kalau kita bisa mengambil satu pertanyaan dari ayat yang ke-9 ini, jika para imam tidak meniup nafiri itu dengan kencang atau bahkan tidak meniup nafiri sama sekali, apakah Allah tidak ingat atau bahkan melupakan umatnya? Atau memang apakah Allah harus diingatkan terlebih dahulu untuk membantu dan menyelamatkan umatnya? Bahkan apakah Allah tidak mendengar keluh kesah umatnya? Mungkin itu yang bisa kita rasakan saat-saat ini di tengah merebaknya virus corona. Kita nggak tahu apa maksud Tuhan. Dan kita melihat perkembangan di Indonesia sendiri begitu masif
pertumbuhannya. Sudah menyentuh angka 1000 lebih kasus positif di Indonesia. Apakah Allah diam? Ya, kita nggak tahu. Tapi melalui perenungan malam hari ini kiranya kita boleh menarik satu implikasi rohani yang boleh kita dapat bersama-sama. Saya lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya ayat yang ke-9 ini kita bisa melihat ayat yang ke-9 merupakan satu rangkaian ungkapan dari yang namanya antropomorfisme. Apa itu antropomorfisme? Kita belajar bersama-sama. Antropomorfisme secara literal berarti rupa manusia. Apa itu? Jadi antropomorfisme adalah penyamaan bentuk-bentuk jasmani, perilaku dan sifat manusia pada diri Allah. Hal ini timbul dari persepsi bahwa Allah memiliki bentuk dan sifat yang sama dengan manusia. Jadi Allah itu dipersonifikasikan sebagai manusia. Contohnya, Allah digambarkan dalam Alkitab memiliki wajah, memiliki hati, memiliki mata, memiliki lidah, telinga, dan sebagainya. Ada juga satu ungkapan antropomorfisme yang terkenal, mungkin Bapak Ibu sudah familiar sekali dengan satu ungkapan ini. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong umatnya. Apakah memang kita tahu, apakah memang kita sudah pernah mengukur sepanjang apa tangan Tuhan? Jadi ini adalah satu ungkapan antropomorfisme. Mengapa bisa seperti itu Bapak Ibu Saudara? Manusia itu bisa jauh lebih mengerti Allah sebagai penciptanya dengan memandang Allah dalam bentuk personifikasi. Personifikasi Allah ini sebetulnya tidak berdampak buruk. Malahan ini dapat menuntun manusia untuk bisa memahami pribadi dan karakter Allah. Keterbatasan manusia dalam memahami Allah itu bisa membantu kita untuk kita boleh memahami Allah secara antropomorfisme. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita belajar pada malam hari ini ayat yang ke-9 itu bukanlah satu kita bisa mengambil dari ayat ke-9 bahwa Tuhan bukan tidak mendengar, Tuhan bukan harus diingatkan terlebih dahulu, tapi itu adalah satu ungkapan antropomorfisme. Atau poin perenungan kita pada malam hari ini, kita melihat dalam ayat yang ke-9 atau bahkan dalam satu keseluruhan konteks ayat 1 sampai dengan yang ke-10 itu memberikan kita satu pelajaran bahwa manusia sudah sepatutnya bergantung penuh kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat menolong dan menyelamatkan kita. Hanya Tuhan yang dapat menolong dan menyelamatkan bangsa Israel. Jadi implikasi rohani yang boleh kita dapatkan pada malam hari ini dari pembacaan kita adalah kehidupan kita sepenuhnya harus bergantung penuh kepada Tuhan. Kita sebagai ciptaan Tuhan sudah seharusnya kita bergantung penuh kepada pencipta kita. Siapakah diri kita ini? Kita nggak punya kekuatan apa-apa untuk kita boleh menghidupi, melewati kehidupan sehari-hari kita. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita, memberikan kita hikmat untuk kita boleh bersikap. Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini kita melihat bahwa kondisi bangsa kita tadi seperti yang sudah dijelaskan, penyebaran virus corona yang begitu masif sekali sudah menyentuh angka 4 digit 1000 lebih. Dan dari pagi saya baca berita WHO, Presiden WHO menghimbau pemerintah Indonesia untuk bagaimana memberikan solusi terhadap penyebaran virus corona ini. Karena angka kematian di Indonesia akibat virus corona itu sangat tinggi sekali. Nah, Bapak Ibu, di tengah situasi yang tidak memungkinkan kita bahkan untuk beraktivitas sehari-hari sebagaimana mestinya, itu nggak bisa. Disinilah kita boleh bergantung penuh kepada Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan terus menolong kehidupan kita. Kalau kita kembali ke ayat yang ke-9, sebenarnya tanpa para imam meniup nafiri dengan kencang atau memberikan semboyan nafiri, Allah akan tetap hadir
dan menolong bangsa Israel, bukan? Tapi inilah yang mau Allah sampaikan bagi kita. Di tengah situasi yang tidak begitu kondusif, di tengah situasi yang bahkan mengancam, membuat kita takut, Allah memberikan kita pelajaran. Firman Tuhan membawa kita untuk kita boleh belajar berserah penuh kepada Tuhan. Biar kiranya pada malam hari ini kita bersama-sama belajar menggantungkan diri kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita nggak bisa apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Hanya Tuhan yang boleh menolong kehidupan kita. Biar kiranya pada malam hari ini kita sama-sama sadar, kita sama-sama tahu bahwa diri kita nggak bisa apa-apa, dan kita harus menggantungkan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadi satu kekuatan, peneguhan yang Allah berikan kepada kita semua di tengah situasi yang tidak mendukung ini. Kiranya Tuhan memberkati, dan saya terus mendorong Bapak Ibu untuk kita boleh bersama-sama berdoa. Berdoa bagi bangsa kita, berdoa untuk penyebaran virus corona ini, biar kiranya segala yang terjadi kita menyerahkan itu semua sama Tuhan, dan apapun yang terjadi biar kiranya kehendak Tuhan yang jadi atas kehidupan kita. Saya tutup firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk malam hari ini lewat perenungan yang singkat akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya boleh membantu kami, boleh terus memberkati kami ya Tuhan di tengah situasi-situasi yang tidak kondusif. Kiranya kebenaran firman Tuhan boleh menjadi pedoman untuk kami bersikap. Pada malam hari ini kami diingatkan oleh kebenaran firman-Mu untuk kami boleh menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Menggantungkan kehidupan kami penuh ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya hidup kami ya Tuhan senantiasa boleh Engkau yang memelihara kehidupan kami, dan Tuhan yang membawa kami lebih jauh lagi untuk kami boleh mengenalkan pribadi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk situasi-situasi saat ini. Baiklah Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah masing-masing. Ya kiranya Tuhan boleh memberkati mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami menutup pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Susi. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Saudara Thomas. Semoga memberkati. Kita tiba di dalam masuki pokok-pokok doa. Kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Yang pertama, rencana pembangunan rumah di gedung Anyar, supaya Tuhan memberikan pertolongan sehingga pembangunan rumah gedung Anyar boleh terselesaikan dengan baik. Yang kedua, kita berdoa untuk kebaktian Jumat Agung dan Paskah 2020 ini supaya juga bisa berjalan dengan baik sekalipun mungkin hanya melalui live streaming. Yang ketiga, kita berdoa untuk retreat umum Gereja Islam Masih pada tanggal 29 sampai 31 Oktober 2020. Keempat, kita berdoa untuk kesetiaan jemaat Tuhan Gereja Islam Masih Surabaya supaya tetap di dalam setianya kepada Tuhan dan gerejanya. Yang kelima, kita berdoa untuk anggota jemaat yang dalam pergumulan, kesulitan, dan yang sedang sakit. Untuk Bapak Hambo yang ada di rumah sakit Premier, dan untuk Ibu Yuli Karyadi yang ada dalam perawatan di rumah, supaya Tuhan memberikan pertolongan pada mereka. Mungkin juga yang keenam, kita berdoa supaya wabah corona cepat mereda sehingga segala kegiatan dapat kembali aktif. Demikian pokok doa, biar Bapak Ibu bisa mendoakan di rumah dan kami